Tiga. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari Matkul Biologi Tumbuhan Akuatik ingin menjelaskan tentang materi makroalga Phaeophyta. Oke, langsung masuk ke dalam materi. Di sini ada taksonomi yang akan dijelaskan oleh Mas Vanu. Jadi, terima kasih Mas Ahmad. Jadi untuk taksonominya sendiri ada dari Eukaryota, untuk kingdomnya ada Chromista, jadi divisi Chromita atau Chromopita. Untuk kelasnya ada Phaeophyceae. Genus penting yang ada di Phaeophyta ini ada Ectocarpus, Laminaria, Macrositis, Nerositis, Sargassum, ada Padina, Fagus, dan Axolotl. Baik, untuk selanjutnya ada karakteristik Phaeophyta yang akan dijelaskan oleh Mbak Ivana. Baik, selanjutnya adalah karakteristik dari Phaeophyta. Yang pertama, memiliki klorofil A dan C serta fukosantin sebagai pigmen utamanya, kemudian tersusun dari alginat, fukoidan, dan sedikit selulosa untuk dinding selnya, kemudian tidak memiliki jaringan pembuluh seperti pada tumbuhan tingkat tinggi. Lalu beberapa Phaeophyta memiliki pneumatosis atau gelembung gas untuk membantunya mengapung. Dan yang terakhir, talusnya multiseluler kompleks dari bentuk sederhana seperti filamen ektokarpus hingga raksasa. Baik, selanjutnya ada ciri khusus yang akan dijelaskan oleh Mas Akira Deo. Oke, yang pertama itu Ectocarpus talus berbentuk filamen halus bercabang. Sel tersusun berderet dapat membentuk filamen hiplosticus atau polisticus. Yang kedua itu Laminirae. Talus besar terdiri atas holdfast, stipe, dan blade lebar. Blade dapat bercabang atau terbelah menjadi beberapa bagian dan hidup di perairan dingin. Yang ketiga, Macrodiestis. Alga terbesar di dunia bisa mencapai sampai 100 meter panjangnya. Pembentuk hutan kelp memiliki banyak pneumatos untuk mengapung ke arah cahaya. Pneumatosis besar berbentuk bulat seperti kantung. Holdfast besar, stipe tunggal panjang, pneumatosis tunggal besar yang menopang banyak blade panjang. Yang kelima, Sargassum talus bercabang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi, blade dan pneumatos kecil seperti gelembung yang ada yang mengapung bebas dan ada yang menempel pada substrat. Yang keenam, Padina talus berbentuk kipas, tipis atau corong, sering berlapis, satu-satunya alga coklat yang mengendapkan CaCO3 pada talusnya. Yang ketujuh, Fucus hidup di zona pasang surut beriklim sedang, talus pipih bercabang dengan fleksibel udara berpasangan di sepanjang blade. Yang terakhir itu Ascophyllum, hidup di pantai berbatu di Atlantik Utara, talus panjang, silindris, jarang bercabang. Pneumatosis oval besar yang tersebar di sepanjang talus, warna coklat zaitun. Baik, selanjutnya ada struktur dan fungsi dari morfologi Phaeophyta. Yang pertama ada badannya ini disebut talus dan semua bagian
dari talus ini dapat berfotosintesis. Lalu ada bagian pipih seperti daun yang disebut belit, tapi ini bukan daun sebenarnya, karena belit ini tidak memiliki ciri-ciri untuk menjadi daun sejati. Lalu ada bagian untuk mengapung yang disebut pneumatosis, yang mengandung gas untuk membantu mengapung tadi. Lalu ada bagian untuk menempel pada substrat yang disebut holdfast. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi dari Phaeophyta. Yang pertama ada secara aseksual melalui fragmentasi talus dan spora. Seksual yaitu isogami, anisogami, atau oogami. Lalu ada siklus hidupnya bervariasi dari isomorfik, heteromorfik, dan atau monofasik. Selanjutnya ada habitat yang akan dijelaskan oleh Mbak Azza. Yang selanjutnya ada habitat Phaeophyta. Umumnya hidup di laut beriklim sedang hingga dingin, lalu banyak menempel pada batu di pantai berbatu, lalu beberapa mengapung bebas di laut lepas. Oke, selanjutnya bisa dilanjut Mbak Azza. Lalu selanjutnya ada contoh spesiesnya, yaitu ada Ectocarpus siliculosus, Laminaria digitata, Marocrytis trifera, Nerositis leuckeana, dan Sargassum hictrix. Lalu ada Perlina pavonica. Lalu selanjutnya ada Fucus vesiculosus, dan yang terakhir ada Ascophyllum nodosum. Oke, yang terakhir ada peran dan manfaat yang akan dijelaskan oleh Mbak Farah. Selanjutnya, peran dan manfaat. Sebagai bahan pangan, yaitu sargasum, dimakan langsung atau dijadikan sup. Penyebabnya kandungan alginate, vitamin A, C, E, B12, mineral, iodium, kalium, kalsium, serta serat pangan. Kemudian bisa di industri, yaitu alginate, bahan pengental, stabilisator pada es krim, roti, kosmetik, obat. Fukodiannya polisakarida sulfat dengan efek antikolagen, antivirus, imunomodulator. Selanjutnya farmasi dan kesehatan sebagai antioksidan, anti kanker, dan antiinflamasi. Penyebabnya mengandung asam lemak tak jenuh ganda dan polifenol. Untuk ekologi yaitu Marcokitis laminaria membentuk hutan kop, habitat penting untuk biota laut. Kemudian ada agrikultur, digunakan sebagai pupuk, pakan ternak, serta suplemen pakan ikan. Terakhir, untuk energi dan lingkungan sebagai sumber biofuel atau biogas dan bioetanol. Baik, mungkin sekian yang bisa kelompok 7 jelaskan dari materi makroalga Phaeophyta. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.